Kemudian kalau nilai D-nya nanti kurang dari 0, contohnya -1, -2, -3, dan seterusnya, artinya dia tidak memiliki akar. Kemudian berkaitan dengan determinan lagi, ini masih sama. Nah, nanti ada di kisi-kisi ada ya, kaitan antara determinan dengan persamaan fungsi kuadrat seperti itu. Ini juga ada di kisi-kisi. Nah, nanti berkaitan dengan nilai determinan dan A-nya tadi, itu ada artinya. Kalau misalnya di persamaan itu nilai A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Kalau misalnya nanti nilai A-nya kurang dari 0, maka terbuka ke bawah. Contoh terbuka ke atas tuh misalnya persamaannya 2x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Ini kan nilai A-nya positif ya. Maka grafiknya sudah bisa dipastikan. Pasti dia menghadap ke atas atau senyum, smile. Kalau positif, smile. Nanti kalau dia kalau dia A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka dia seperti cemberut. Contohnya misalnya min x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Maka dia bisa dipastikan grafiknya terbuka ke bawah. Oke, kemudian D-nya masih seperti tadi. Nanti kalau kita sambil lihat gambarnya ya. Jadi kita lihat hubungan antara D dan A-nya ini. Kalau misalnya nilai diskriminannya lebih dari 0, maka tadi grafiknya akan memotong sumbu X pada 2 titik. Maksudnya 2 titik itu ini. Titik sini sama titik sini. Kalau nilai D-nya sama dengan 0, maka dia hanya menyentuh sumbu X-nya di 1 titik. Kemudian kalau nilai D-nya kurang dari 0, dia seperti melayang. Jadi nggak nempel di sumbu X. Kemudian karena dia nilai A-nya lebih dari 0, maka menghadapnya ke atas semua. Nah, kita lihat yang di bawah nih perbedaannya. Kalau yang di bawah, D-nya lebih dari 0, tapi A-nya kurang dari 0, maka menghadapnya ke bawah, tapi tetap dia memotong sumbu X-nya di 2 titik. Kemudian nilai D-nya sama dan 0, A-nya kurang dari 0, menghadap ke bawah, tapi hanya menyentuh X itu memotong sumbu X di 1 titik. Kemudian karena dia D-nya kurang dari 0, A-nya juga kurang dari 0, maka menghadapnya ke bawah dan juga tidak menyentuh sumbu X. Tidak punya perpotongan dengan sumbu X. Kak Catur lanjutkan dulu sedikit, nanti boleh pertanyaan. Selanjutnya ke langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini juga masuk di kisi-kisi ya. Jadi nanti ada mencari perpotongan dengan sumbu X, ada mencari perpotongan dengan sumbu Y, kemudian menentukan sumbu simetri, menentukan titik puncak, dan seterusnya.